Bulan suci telah tiba. Inilah saatnya kita mensucikan diri dari segala dosa. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Assalamualaikum teman-teman. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan NVMe dari Cleve. Kalian pasti udah tahu Cleve punya memori yang harganya terjangkau dan performanya bisa diandalkan. Nah, kali ini saya kedatangan NVMe M.2 yang support PCIe 3x4. Jadi si Crash C700 RGB ini tuh sebelumnya memang ada ya C700 tapi yang belum RGB. Nah, kalau yang ini udah ada RGB-RGB-nya seperti ini. Wis, mantap nih. Yang saya pegang ini size-nya varian 480 GB. Karena di box di belakangnya ini tertera kalau misalkan di Indonesia tersedia juga 120 GB sampai 480 GB. Jadi ini yang tertinggi. Tapi kemarin saya lihat di e-commerce luar negeri sama di webnya tuh ada yang size-nya sampai 960 GB. Ya mungkin belum hadir di Indonesia atau apa. Nanti kalian cek aja untuk informasi lebih update-nya di deskripsi. Nanti saya akan cantumkan harganya juga gitu. Nah, untuk speed-nya di sini tercantum up to 1500 MB per second untuk varian 120 sampai 480 GB yang saya pegang ini. Dan yang berbeda hanya di speed write-nya saja. Karena semakin kecil size-nya, speed write-nya juga semakin kecil. Mulai dari 550 MB per second up to 1300 MB per second. Nah, jadi video kali ini saya pengen buktikan apakah memang benar performa atau kecepatan speed-nya si Cleve C700 RGB ini bisa mencapai yang disebutkan di box ini atau yang disebutkan di web resminya. Ini 1500 MB per second. Apakah bisa lebih atau kurang? Nah, jadi kita pengen tahu kan dengan harga yang minimalis biasanya si Cleve ini apakah performanya sesuai yang dijanjikan apa tidak? Oh iya, pengujian yang saya pakai di sini menggunakan Intel i5 9400F, motherboardnya ASRock Phantom Gaming 4 dan memori RAM dari XPG Spectric D60G yang punya speed 3000 MHz. Dan RGB-nya tuh bagaikan kristal memukau. Tampilannya anti mainstream, seluruh bodinya tuh penuh dengan RGB garis keren lah. Oke, kita langsung saja ke pengujiannya. Let's go! NVMe Cleve Crash C700 RGB ini punya beberapa kelebihan yang ditawarkan. Pertama, adanya RGB yang support dengan berbagai motherboard software seperti ASRock Polychrome, MSI Missile, Asus Aura Sync, Gigabyte Fusion, dan yang lain. Memiliki juga teknologi SLC, Single Level Cell, jadi menawarkan peningkatan data tahan kinerja yang lebih stabil dengan dibantu oleh LDPC SCC Engine untuk mencapai retensi data yang lebih besar dan perlindungan data yang lebih baik. Lalu teknik pembuangan panas yang sangat luar biasa diterapkan di sini pada aluminium di antara RGB di depan ini sehingga panas bisa cepat diatasi. Oke, untuk kontrol yang digunakan di semua size sama yaitu SMI SM2263EN. Lalu memorinya juga sama SK Hynix 72L TLC dengan 255.000 IOPS random read. Dan yang berbeda hanyalah ada di TBW-nya. TBW adalah terabyte write, jadi diibaratkan umur yang digunakan pada SSD ini. Misalkan TBW pada 480 GB yang saya pegang ini adalah 200 TBW atau 200.000 GB umurnya. Jadi kalau kita tiap hari melakukan aktivitas copy paste sebanyak 110 GB, maka pas 5 tahun ke depan 200 TB ini tercapai. Tapi tentunya sangat jarang sekali kita melakukan hal itu tiap hari. Dan jarang banget kita copy paste sehari 110 GB. Jadi umur ini pasti bakalan jauh di atas 5 tahun awetnya. Kalian tenang aja. Oke, jadi kita akan tes langsung ke pengetesan benchmark. Jadi saya akan cocokkan apakah speed dan read-nya tuh memang seperti yang dijanjikan di web resminya dan di box-nya ini. Apakah memang benar atau enggak? Ya kita akan langsung coba. Pertama, pengujian benchmark Crystaldisk, skor yang menunjukkan di sini ternyata berbeda dengan keterangan di web resminya. Speed read-nya tuh bisa menyentuh 1600 MB per second, malahan lebih kenceng ya dibandingkan yang ada di websitenya.
Dan speed write-nya juga ternyata berbeda. Ini bisa menembus 1400 megabit per second yang seharusnya hanya up to 1300 megabit per second saja untuk varian 480 GB yang saya pakai ini. Wis, mantap. Lalu saya juga tes Auto Disk Benchmark. Saat pengujian berlangsung, nilai kecepatannya tuh bertambah terus dengan hasil maksimal menyentuh 1,41 GB per second untuk gridnya. Ini nilai yang cukup baik dengan hampir menyentuh target yang dijanjikan. Lalu di pengujian HD-Tune, setelah beberapa kali saya tes, kadang speednya tuh bisa menyentuh hampir 1400 megabit per second, kadang stabil juga di rata-rata kecepatan 500 megabit per second. Ya, saya sih ada pembanding NVMe yang lain. Setelah dites Crystal Disk Mark, terus Auto Disk Benchmark, lalu HD-Tune, kecepatan yang dihasilkannya tuh rata-rata kurang dari yang disebutkan pada webnya. Nah, seperti itu. Jadi kelebihan dari si Klep C700 RGB ini memang sesuai dengan kecepatan yang berada di web dan di boxnya juga. Mantap kan? Lalu saya juga tes dengan ASSD Benchmark, all score-nya menyentuh 2620. Kalian bisa perhatikan di sini. Lalu saya tes juga copy paste game sebesar 17 GB dari SSD SATA ke NVMe Klep C700 RGB ini. Kecepatan maksimumnya berada di 493 MB per second. Cukup stabil juga karena yang mengirim data ini dari SSD SATA yang punya speed 500 MB per second. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi hampir full speed saat melakukan copy data. Nah, lalu saya coba loading booting Windows. Perbandingannya antara Klep C700 ini dengan XPG Spectric S40G yang punya speednya up to 3500 MB per second. Waktu loadingnya tuh hampir mirip sekali lah, selisih sekitar 1 atau 1,5 detik saja. Jadi hampir sama. Begitu juga dengan loading game yang terpaut hanya beberapa detik saja, hampir mirip. Nah, kalian juga pasti penasaran untuk harganya. Sekarang kalian bisa temukan di e-commerce kesayangan kalian sekitar 1.450.000-an untuk varian 480 GB. Tapi sebelumnya saya pernah lihat harga ini tuh sekitar 1,1 juta sebelum dolar naik gitu. Tapi tentunya ini masih terpaut sangat murah sekali dibandingkan NVMe XPG Spectric S40G yang saya tes ini. Terpaut antara sekitar 250 ribuan lebih mahal si XPG. Jadi ya memang ada kelebihan dan kekurangannya juga. Tentunya kelebihannya mulai dari RGB yang keren, harga yang murah, dan adanya software gratis Acronis True Image HD 2018 untuk memindahkan data atau Windows dari storage sebelumnya. Jika mau upgrade ke Klep C700 RGB ini, kalian nggak usah bingung, gunakan aja software bawaannya. Dan tentunya harganya lebih irit. Kekurangannya sih agak panas sih sedikit ketika tadi melakukan benchmark bisa menyentuh 40 derajat Celcius. Lalu ukurannya yang agak gemuk ke atas mungkin jadi ya ada yang suka ada yang enggak. Sebenarnya ini bukan kekurangan juga sih. Lebih ke suka atau enggaknya terhadap bentuk yang disajikan si Klep Crash C700 RGB ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.